Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Undur ma qala wa la tandur man qala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang adil dengan tindak kejujuran yang kami muliakan, saudara kaum muslimin seiman, sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang. Dengan segala yang kini datang, kita masih diberi nafas panjang untuk bersua meski tak beradu pandang. Kemudian selawat beriring salam semoga tercurah kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau illa yaumil masyir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar adalah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik makhluk Allah. Dialah pemimpin para nabi dan rasul, penghulu seluruh umat manusia, dan pemberi syafaat agung di hari akhir kelak. Dia diutus dengan mengemban sebaik-baik risalah, sebaik-baik kitab suci Al-Quran yang diturunkan di sebaik-baik waktu. Lailat Al-Qadar di sebaik-baik tepat, dua tanah haram melalui perantaraan sebaik-baik malaikat Jibril alaihi salam. Sungguh sempurna keutamaan beliau beserta risalah yang beliau emban dari segala aspeknya. Demikian mulianya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga syariah menetapkan beliau sebagai salah satu contoh panutan yang utama bagi seluruh umat manusia di akhir zaman. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hamba bernaung kepada Allah dari usikan-usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih
tak pilih kasih, lagi maha penyayang, tak pandang sayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menjelaskan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan contoh figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab Rasulullah SAW merupakan seorang tokoh pemimpin yang ideal yang sangat berhasil dalam sejarah dunia. Bahkan menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin. Minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang maknanya, ingatlah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi kehidupan keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam mengemban kepemimpinannya, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni yang pertama adalah sidik, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, tablik, yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah, yang artinya dapat dipercaya, yakni bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas, yakni kemampuan dalam membuat perencanaan, visi misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa 59 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Dan jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada perintahnya, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanah dan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran
melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung maslahat, dan apa yang dilarangnya mengandung mudarat. Sebagai akhir dari syarahan ini, dapat kami simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus mampu mengambil cara serta strategi Rasulullah SAW dalam memimpin dan mengemban amanah, yakni selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Seperti inilah pemimpin yang kita harapkan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa kita dapatkan, agar masyarakat kita mapan penuh dengan keridhaan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Jika pemimpin beriman, maka negara akan aman. Jika pemimpin berilmu, maka negara akan maju. Jika pemimpin bertakwa, maka negara akan jaya. Dan jika pemimpin bijaksana, maka negara aman sentosa. Demikian syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, baik dari etika maupun susunan bahasa.